Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang saya hormati dan saya banggakan, kali ini kita akan membahas tentang tenses, yaitu past future continuous. Yang dimana past future continuous ini merupakan tenses yang ke-14 ya. Jadi past future continuous ini merupakan tenses yang ke-14. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita analisa dulu apa itu past future continuous. Di sana itu ada namanya past itu menunjukkan masa lampau, kemudian future itu menunjukkan masa depan, kemudian continuous itu sedang berlangsung. Jadi maksudnya adalah past itu untuk mewakili waktunya, kemudian future itu untuk mewakili aktivitasnya, aktivitasnya di mana kita merencanakan sesuatu tetapi di waktu lampau begitu, dan di sana ada continuous yaitu menunjukkan arti sedang berlangsung. Jadi artinya adalah kita merencanakan sesuatu di waktu lampau yang kita prediksi akan terjadi prediksi akan berlangsung di waktu tertentu. Jadi itulah pengertian daripada past future continuous. Saya yakin teman-teman sudah paham terkait dengan past future continuous tersebut. Untuk lebih pahamnya lagi teman-teman, kita langsung saja ke dasarnya atau bentuk rumusnya daripada past future continuous tersebut, yaitu subject, auxiliary, to be, verb aim dan verb aim begitu. Yang pertama adalah auxiliary, kita gunakan auxiliary word atau should. Kemudian plus to be yaitu be dan verb aim. Jadi di dalam past future continuous tersebut terdapat berbagai macam kalimat, yaitu ada yang disebut dengan positif, ada yang disebut dengan negatif, dan juga ada yang disebut dengan interrogatif. Dan jika teman-teman ingin membuat kalimat yang berbentuk negatif, tentu teman-teman akan menambahkan dengan kata not setelah auxiliary word atau should. Begitu juga dengan jika teman-teman ingin membuat kalimat berbentuk interrogatif, maka teman-teman akan memajukan kalimat auxiliary-nya ke depan sebelum sebelum subjeknya. Begitulah kira-kira. Oke, langsung saja. Di sini saya akan memberikan 3 fungsi atau 2 saja ya. 2 fungsi daripada past future continuous. Yang pertama adalah I will be cleaning my room yesterday. Jadi saya akan sedang membersihkan kamar saya kemarin. Nah, saya akan sedang. Di sini kita akan akan membahas tentang akan sedang tersebut ya. Jadi maksudnya adalah seperti pengertian dari awal tadi tentang past future continuous tersebut itu adalah yaitu past masa lampau, kemudian future masa depan, dan continuous sedang berlangsung. Dan di sini saya berikan contoh tadi itu adalah I will be cleaning my room yesterday. Saya akan sedang membersihkan kamar saya kemarin begitu. Namun pada kenyataannya teman-teman itu atau kita tidak mengerjakan sesuai dengan apa yang kita ucapkan tersebut. Jadi yang pertama kali yang saya berikan itu adalah yang menandakan tentang kegiatan yang akan sedang berlangsung di waktu lampau, tetapi pada kenyataannya kalian tidak kalian berencana dan rencana itu gagal begitu, tidak kita kerjakan begitu, sehingga kita hanya berencana namun rencana itu kita sendiri tidak mengerjakannya begitu. Itulah yang pertama, yaitu dengan I will be cleaning my room yesterday tersebut. Aku akan sedang membersihkan kamarku kemarin, tapi pada kenyataannya kalian tidak membersihkannya. Jadi diibaratkan past future continuous ini adalah rencana yang gagal begitu, yang biasanya kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasinya begitu. Itulah yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah
Saya akan memberikan fungsi yang kedua, yaitu my mother said that she will be going to the mall to buy new carpet. Ya, jadi ibuku berkata bahwa dia akan sedang pergi ke mall untuk membeli karpet baru. Nah, jadi di sini pada saat dia mengucapkan ini, kenyataannya sekarang ibunya mungkin tidak pergi ke mall untuk membeli karpet tersebut. Nah, itulah kira-kira apa yang dimaksud dengan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di sini saya akan berikan contoh yang ketiga, ada fungsi dari past future continuous tersebut yang ketiga. Yang ketiga ya, yaitu I will be working at USA last year, but I didn't because my boss fired me. Jadi di sini memiliki arti bahwa saya akan bekerja di Amerika tahun lalu, tapi tidak karena bosku memecatku. Artinya di sini fungsi dari past future continuous, yaitu jadi untuk merencanakan kegiatan yang sedang kalian lakukan tapi gagal. Ingat, akan sedang, karena kalau past future itu hanya membahas akan saja, akan tetapi artinya kalian memprediksikan sedang berlangsung tapi di waktu lampau. Itulah kelebihan daripada past future continuous. Jadi yang pertama tadi itu menunjukkan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau begitu. Kemudian yang kedua itu adalah kita bisa kita gunakan di indirect speech ya. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang cause and effect atau sebab dan akibat. Nah, silakan digunakan di sini untuk daily conversation, daily ataupun daily speaking kalian sesuai dengan fungsinya tersebut. Mungkin hanya ini penjabaran tentang past future continuous dari saya. Jika ada kekurangan itu mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia biasa, tidak luput dari yang namanya lupa dan salah begitu. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan, dan teman-teman telah memberikan saya waktunya untuk mendengarkan penyampaian atau penjabaran dari saya. Mungkin saya akhiri dengan kalimat Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.